Ayo kita pergi dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Lu Yun mengambil keputusan cepat, sosoknya melesat dan dia melesat menuju ke arah yang dirasakannya. Si Potian dan Sang Shaoxian mengikuti dari belakang. Di dekat jalur antara dunia Taichang dan dunia luar, pengejaran hidup mati tengah terjadi. Li Jue berlumuran darah dan nafasnya tidak teratur, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berlari maju dengan putus asa. Di belakangnya, 3 sosok mengejarnya tanpa henti, memancarkan aura kuat seorang Master Tao, menguncinya dengan erat. Li Jue, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu menyerah dengan patuh, kamu bisa mengurangi rasa sakit fisikmu. Pemimpinnya adalah seorang guru Tao bintang 2 bernama Cheng Lin. Dia memiliki wajah yang ganas dan matanya penuh dengan niat membunuh. Cheng Lin, kau penjahat yang hina. Demi keuntungan semata, kau mengkhianati kaummu sendiri dan menjadi antek makhluk abadi di alam semesta yang gelap. Li Jue menghindari serangan dari belakang dan meraung, jika perbuatan masyarakat bayanganmu terbongkar, kau pasti akan dikepung oleh seluruh alam semesta. Berhenti bicara omong kosong di sini. Cheng Lin mendengus dingin, kau menipu kami dan membunuh 2 orang guru Tao bintang 1, dan sekarang kau masih ingin berdebat. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Li Jue terpaksa berada dalam situasi putus asa, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri hari ini. Dia melirik para pengejar yang semakin dekat di belakangnya, dan sedikit tekad terpancar di matanya. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Li Jue meraung, dan tiba-tiba sebuah senjata hitam aneh berbentuk seperti busur silang muncul di tangannya. Seluruh busur silang itu terbuat dari logam hitam yang tidak diketahui, memancarkan aura kehancuran yang mendebarkan. Tidak bagus, itu adalah senjata kaisar abadi. Wajah Cheng Lin berubah drastis. Anak panah ini sebenarnya adalah senjata tersembunyi yang langka, senjata kaisar abadi. Sekali meledak, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan mereka semua hingga berkeping-keping. Li Jue menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, anak panah hitam itu meledak seketika, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Cheng Lin sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia memanggil boneka untuk memblokir dirinya dan menahan dampak ledakan. Namun 2 guru Tao bintang 1 di belakangnya tidak seberuntung itu. Mereka terhempas oleh dampak ledakan itu dan tidak diketahui apakah mereka selamat atau meninggal. Memanfaatkan ledakan itu, Cheng Lin melesat di depan Li Jue dalam sekejap, mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya, dan menebasnya dengan ganas. Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, 2 guru Tao bintang 1 lainnya juga pulih dan masing-masing melancarkan serangan spiritual terhadap Li Jue. Mata Li Jue dipenuhi keputusasaan, dia tahu dia tidak mampu lagi melawan. Pada saat kritis ini, ia berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama musuh. Akan tetapi, saat pedang Cheng Lin hendak jatuh dan serangan spiritual kedua Master Tao bintang 1 hendak mengenai Li Jue, waktu dan ruang seolah berhenti. Pedang panjang Cheng Lin membeku di udara, tidak bergerak. Serangan spiritual kedua Master Tao bintang 1 itu seperti menemui penghalang tak terlihat dan langsung hancur dalam sekejap. Bahkan energi Li Jue yang hendak menghancurkan dirinya sendiri pun ditekan secara paksa oleh kekuatan misterius. Apa yang sedang terjadi? Cheng Lin terkejut, dan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya. Li Jue juga tercengang. Dia memandang sekelilingnya dengan pandangan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Saat berikutnya, 3 sosok muncul entah dari mana dan menghalangi Li Jue. Pemilik, melihat orang itu datang, Li Jue membelalakkan matanya dan berteriak tak percaya. Dia mengucek matanya kuat-kuat, mengira dirinya sedang bermimpi. Berdiri di depannya adalah Lu Yun, Si Potian dan Sang Shaoxian. Li Jue, sudah lama tidak bertemu. Lu Yun tersenyum tipis, nadanya tenang, seolah-olah dia baru saja menyapa seorang teman lama. Guru, apakah itu benar-benar Anda? Suara Li Jue bergetar, air mata berkilauan di matanya. Dia pikir dia sudah mati, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lu Yun lagi dalam keadaan seperti itu. Lu Yun hanya melirik Cheng Lin dan 2 orang lainnya dengan acuh tak acuh, tanpa berkata sepatah kata pun, dan hanya melambaikan tangannya dengan santai. Gelombang tak kasat mata langsung menyelimuti ketiga orang itu, mengikat mereka dengan kuat di tempatnya. Pedang panjang di tangan Cheng Lin berhenti di udara, seolah membeku. Serangan spiritual kedua guru Tao bintang 1 itu bagai menghantam tembok tak kasat mata dan runtuh seketika. Cheng Lin dan 2 orang lainnya merasa nyeri saat mengetahui tubuh, kekuatan, bahkan ucapan dan pikiran mereka sepenuhnya terbatas, hanya kesadaran mereka yang masih berfungsi. Cheng Lin mengenali Lu Yun dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia tahu betapa mengerikannya Lu Yun, dan dia bahkan lebih tahu tentang kebenciannya terhadap mereka yang berkolusi dengan mereka yang memusuhi alam semesta. Akibat kejadian hari ini, aku takut bukan hanya nyawaku saja yang terancam, seluruh Shadow Society juga akan mengalami bencana yang dahsyat. Sialan, kenapa aku harus menabraknya? Cheng Lin mengumpat dalam hatinya, ketakutan menerjangnya bagai air pasang. Meskipun Shadow Society dipimpin oleh Kaisar Dao Abadi dan bertindak secara rahasia serta berpengetahuan luas, Lu Yun bukanlah orang yang bisa dengan mudah diajak main-main. Jika dia meminta Kaisar Dewa Kuno untuk memobilisasi dan bersatu dengan beberapa kekuatan besar lainnya di alam semesta yang kacau, bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan masyarakat bayangan. Lu Yun terlalu malas untuk memperhatikan ketiga badut ini dan melemparkan mereka ke samping seperti sampah.
Dia berbalik dan menatap Li Jue, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan kekuatan lembut dengan paksa menekan energi penghancur diri yang hendak meledak di tubuh Li Jue. Kemudian, setetes darah yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang terbang keluar dari ujung jari Lu Yun dan menyatu dengan tubuh Li Jue. Tetesan darah ini sebenarnya adalah darah dewa abadi. Tidak hanya dapat menyembuhkan luka Li Jue secara instan, tetapi juga dapat meningkatkan potensinya secara signifikan. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidupku. Li Jue merasakan luka-lukanya pulih dengan cepat dan kekuatannya meningkat terus-menerus. Dia begitu gembira hingga air mata memenuhi matanya dan dia segera berlutut di tanah. Setelah selamat dari bencana, melihat Lu Yun lagi membuat hatinya dipenuhi rasa syukur. Lu Yun mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada Li Jue untuk berdiri. Li Jue, katakan padaku, apa yang terjadi? Nada bicara Lu Yun tenang, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Li Jue menyesuaikan suasana hatinya dan menceritakan keseluruhan kisahnya. Tuan, setelah Anda dibawa pergi oleh Kaisar Dewa Kuno, saya ingin pergi ke Dahong Jiantian untuk mencari Anda, tetapi saya tidak tahu lokasi pastinya, jadi saya ragu-ragu. Ratusan tahun kemudian, saya menerima telepon dari Presiden Shadow Society. Presidennya adalah Kaisar Dao Abadi. Di pesta itu, saya mengetahui bahwa Shadow Society diperintahkan oleh alam semesta gelap yang kuat untuk menyerang orang-orang di sekitar Anda. Karena kekuatan dan potensi Anda telah mengancam mereka. Mereka ingin membunuh semua kerabat, teman, guru, dan anggota klan Anda. Pada titik ini, suara Li Jue dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Binatang buas itu, Si Potian dan Sang Shaoxian langsung murka mendengar ini, dan mereka berharap bisa segera menyerbu ke alam semesta yang gelap dan mencabik-cabik para dalang di balik layar itu hingga berkeping-keping. Berlangsung, ada cahaya dingin bersinar di mata Lu Yun, tetapi nadanya tetap tenang, seperti ketenangan sebelum badai. Setelah mengetahui hal ini, aku menggunakan identitasku di Shadow Society untuk membuat pengaturan secara diam-diam. Aku secara diam-diam menyingkirkan dua Master Tao Bintang 1 yang sedang mencari dunia Taichang bersamaku. Sayangnya, identitasku akhirnya terbongkar, dan aku pun diburu. Setelah Li Jue menyelesaikan ceritanya, Lu Yun berpikir keras. Tentakel alam semesta gelap sebenarnya telah meluas ke alam semesta yang kacau, dan targetnya langsung ditujukan pada orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya merasa ingin membunuh. Li Jue, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Lu Yun menepuk bahu Li Jue dengan nada apresiasi. Selanjutnya, kau harus terus mengintai di Shadow Society sebagai orang dalamku. Dia menjentikan jarinya, dan seberkas energi abu-abu hitam menembus tubuh Li Jue. Ini bukan energi gelap yang sebenarnya, tetapi simulasi oleh Lu Yun dengan kekuatannya sendiri. Ia dapat dengan sempurna menyamarkan dirinya sebagai nafas alam semesta yang gelap dan membingungkan semua orang di Shadow Society. Bisakah kamu menghubungi Presiden Shadow Society secara langsung? Lu Yun bertanya. Li Jue menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang Master Dao Bintang 1 dan tidak dapat menghubungi Presiden secara langsung. Biasanya, hanya Master Dao Bintang 5 atau gabungan Master Dao yang dapat berbicara langsung dengan Presiden, kecuali ada informasi yang sangat penting. Mata Lu Yun berbinar, informasi yang sangat penting. Misalnya, informasi tentang kampung halamanku, dunia Taichang. Mendengar ini, Li Jue segera mengerti maksud Lu Yun. Shadow Society sengaja mencoba untuk berurusan dengan Lu Yun, jadi tentu saja mereka akan memberikan perhatian khusus pada kampung halamannya. Jika informasi dunia Taichang bocor, itu pasti akan menarik perhatian Presiden Masyarakat Bayangan. Guru bijaksana, Li Jue memuji dengan tulus. Lu Yun sudah mempunyai rencana awal dalam pikirannya. Jika dia ingin memusnahkan Shadow Society dalam satu gerakan, dia harus memancing semua musuh, termasuk Presiden. Kekuatan dunia Taichang saat ini masih sangat lemah dan tidak dapat menahan ancaman dari Shadow Society dan kekuatan lain yang berkolusi dengan Dark Universe. Adapun ketiga pemimpin Shadow Society yang gemetar, Lu Yun mengabaikan mereka untuk sementara waktu. Untuk memancing musuh yang lebih kuat, perlu juga menyampaikan beberapa informasi nyata melalui mereka. Meskipun kekuatan nyata Lu Yun dapat memobilisasi kekuatan aturan, namun hal itu tetap saja berbeda secara mendasar dari keberadaan abadi yang sejati. Dunia luar percaya bahwa dia hanyalah seorang pemimpin di antara para dewa di satu alam, tetapi sedikit yang tahu bahwa setelah bertarung dengan kaisar yang terlupakan, kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Ini akan menjadi kartu truf penting yang dapat digunakannya untuk menghitung lawan-lawannya. Selain itu, Lu Yun juga mempertimbangkan untuk mengubah ingatan ketiga guru Tao ini dan membiarkan mereka menyebarkan informasi palsu kepada Shadow Society. Kekuatan mentalnya sekarang telah mencapai tingkat ke-8, yang cukup untuk melakukan ini. Akan tetapi, untuk memastikan tidak ada yang salah dan tidak diketahui oleh Shadow Society, ia memutuskan untuk menstabilkan wilayahnya terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatan tubuh pikiran abadinya sebelum mengambil tindakan. Setelah menangani hal-hal ini, Lu Yun secara paksa memperbudak Cheng Lin dan 3 orang lainnya, dan membawa mereka ke jalan menuju dunia Taichang. Lorong ini penuh dengan bahaya bagi para kultivator di bawah level Master Dao, tetapi dengan kekuatan Lu Yun saat ini, ia secara alami dapat melewatinya dengan mudah. Dengan satu langkah, Lu Yun kembali ke dunia Taichang. Di ujung lorong lainnya, banyak orang sudah menunggu. Melihat Lu Yun muncul, semua orang berlutut dan memberi hormat sambil berteriak, "Selamat datang Yang Mulia Kaisar Langit."
Cahaya di lorong itu memudar, dan sosok Lu Yun muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aura kekacauan samar-samar menyelimuti di sekelilingnya, bagaikan dewa yang turun. Sebelumnya, ketika arwah Lu Yun kembali untuk berkhotbah, ia mengungkapkan beberapa pengalamannya di alam semesta luar. Semua orang tahu bahwa dia sekarang adalah tokoh terkenal di dunia yang penuh kekacauan ini. Pada saat ini, Lu Yun sendiri kembali, dan tekanan dari atasannya membuat semua orang merasa kagum. Selamat datang Yang Mulia Kaisar Surga. Suara itu seperti tsunami bergema di langit dan bumi, dan semua orang berlutut dengan ekspresi gembira. Lu Yun mengangguk sedikit, menerima salam dari semua orang. Dia melirik wajah-wajah yang dikenalnya dan merasakan kehangatan dalam hatinya. Mereka adalah mantan rekan senegaranya dan kawan seperjuangannya. Sekarang, dia akhirnya memiliki cukup kekuatan untuk melindungi mereka dan memimpin dunia Taichang menuju kemakmuran. Semuanya, bangunlah, suara Lu Yun tenang dan kuat, namun mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Semua orang berdiri dan menatap Lu Yun dengan mata penuh harap, mata mereka penuh harap. Mereka tahu bahwa kembalinya Lu Yun akan membawa perubahan besar pada dunia Taichang. Kali ini, saat aku kembali, aku membawa banyak harta ke Taichang, yang cukup untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu dan berdiri di puncak alam semesta yang kacau. Suara Lu Yun keras dan jelas, dengan rasa percaya diri yang kuat. Semua orang menjadi semakin bersemangat saat mendengarnya. Mereka mendambakan kekuasaan, menjadi lebih kuat, dan mampu melindungi rumah mereka. Dan Lu Yun adalah harapan mereka untuk mewujudkan keinginan ini. Lu Yun membawa Chen Huang ke ruang rahasia jauh di dalam istana Tiandi. Di tengah ruang rahasia, pusaran warna-warni berputar perlahan, memancarkan suasana misterius. Ini adalah alam harta karun Taichang, yang baru saja aku buka dengan cara waktu dan ruang yang tertinggi. Lu Yun menunjuk ke arah pusaran air dan berkata, pusaran air itu terpisah dari dunia Taichang dan dilindungi oleh kekuatan sihirku yang luar biasa. Jika dunia Taichang menghadapi bencana yang tak tertahankan, kamu dapat bersembunyi di dalamnya untuk menjaga warisan. Chen Huang menatap pusaran warna-warni itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Meskipun dia seorang jenius di dunia Taichang, dia belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti itu. Lu Yun melanjutkan, aku telah menyimpan sejumlah besar buku rahasia, senjata ajaib, ramuan, cairan esensi kekacauan, inti kristal dao surgawi, dan harta karun lainnya di alam harta karun Taichang. Sumber daya ini cukup untuk menjadi fondasi bagi pengembangan ras manusia Taichang selama miliaran tahun, dan bahkan cukup untuk menumbuhkan manusia kuat yang abadi. Seseorang yang kuat dan abadi. Chen Huang sangat terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia tidak begitu jelas mengenai perbedaan spesifik antara Dewa Tao, Penguasa Tao, dan Kaisar Tao abadi, melalui pengantar di beberapa kitab klasik, dia dapat membayangkan secara kasar kekuatan Kaisar Tao abadi. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta yang kacau dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika dunia Taichang dapat menghasilkan orang kuat abadi lainnya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat di alam semesta yang kacau. Chen Huang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Dia akhirnya menyadari pentingnya alam harta karun Taichang. Ayah, aku akan melindungi alam harta karun Taichang sampai mati. Nada bicara Chen Huang tegas, seolah-olah dia telah membuat semacam sumpah suci. Mendengar ini, Lu Yun menggelengkan kepalanya pelan, menepuk bahu Chen Huang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huanger, hidupmu jauh lebih penting daripada dunia harta karun ini. Jika benar-benar harus melakukan yang terbaik, tidak masalah jika kau menyerahkan dunia harta karun ini. Yang terpenting adalah melindungi dirimu sendiri. Kata-kata ini mengejutkan Chen Huang. Dia sebelumnya khawatir bahwa setelah ayahnya mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang kacau dan mencapai posisi Kaisar Dao tertinggi, dia akan menjadi dingin dan acuh tak acuh serta tidak peduli dengan kasih sayang keluarga. Sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Ayah saya tetaplah ayah yang sama, yang selalu menjaga kemanusiaannya dan menghargai kasih sayang keluarga. Aku mengerti, nak. Mata Chen Huang memerah dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selain kamu, siapa lagi yang tahu tentang alam harta karun Taichang ini? Lu Yun bertanya. Kurasa kakak senior Sang Shaoxian dan yang lainnya juga harus tahu tentang itu, kan? Bagaimanapun, dunia harta karun itu sangat penting, selalu butuh seseorang untuk melindunginya. Chen Huang menjawab dengan ragu-ragu. Lu Yun tersenyum dan berkata, tentu saja mereka tidak tahu. Ada orang lain yang menjaga dunia harta karun itu. Setelah berkata demikian, Lu Yun membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Mengikuti gelombang misterius, 4 sosok berbaju besi hitam muncul entah dari mana di ruang rahasia. Keempat lelaki itu memiliki aura yang terkendali, seperti 4 pedang terhunus, berdiri di sana dengan tenang, namun memberi orang perasaan bahaya yang luar biasa. Chen Huang pada awalnya tidak menyadari identitas keempat orang ini. Dia hanya merasakan aura mereka sangat kuat, jauh melampaui auranya sendiri. Saat dia bertanya-tanya, dia mendengar Lu Yun berkata, keempat orang ini adalah boneka pedang peninggalan Kaisar Dao Lingqiao. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak Master Dao Bintang 3. Ketika mereka bergabung, mereka dapat menyaingi Master Dao Bintang 4 biasa. Boneka pedang, hati Chen Huang dipenuhi dengan keterkejutan saat mendengar ini. Meskipun dia tahu tentang keberadaan boneka, dia belum pernah melihat boneka yang begitu kuat. Puncak Master Tao Bintang 3, ini adalah orang kuat yang belum pernah muncul di dunia Taichang.
Lu Yun melihat ekspresi terkejut Chen Huang dan tidak dapat menahan perasaan sedikit geli. Ia melanjutkan, keempat boneka pedang ini adalah penjaga yang aku persiapkan untuk alam harta karun Taichang. Kecuali Kaisar Dao Abadi datang sendiri, tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan mereka. Selain terkejut, Chen Huang juga merasa sedikit iri. Dia iri dengan pengalaman ayahnya di alam semesta luar dan mendambakan dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Namun, sebagai calon pewaris Kaisar Langit di dunia Taichang, dia merasa terjebak di sini dan tidak bisa sebebas ayahnya. Seolah bisa melihat isi pikiran Chen Huang, Lu Yun berkata, "Huanger, apakah kamu merasa bahwa jabatan Kaisar Surgawi membatasi kebebasanmu?" Chen Huang tertegun, lalu mengangguk. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Dulu aku punya ide ini. Namun kemudian aku menyadari bahwa posisi Kaisar Surgawi bukanlah sangkar, melainkan panggung yang lebih besar. Itu dapat memberimu kekuatan yang lebih besar, melindungi lebih banyak orang, dan mewujudkan ambisi yang lebih besar." Maksud ayah adalah, Chen Huang sedikit bingung. "Kaisar Langit, Anda tidak perlu terjebak di dunia Taichang." Lu Yun berkata dengan penuh arti, "Selama kamu cukup kuat, kamu dapat pergi kapan saja untuk menjelajahi alam semesta yang lebih luas dan kacau. Sama sepertiku." Ketika Chen Huang mendengar ini, sebuah cahaya melintas di matanya. Dia berkata sambil berpikir, "Aku mengerti, nak. Mungkin, aku bisa meninggalkan klon Tao untuk tinggal di dunia Taichang, dan aku bisa pergi ke alam semesta chaos untuk mendapatkan pengalaman." Lu Yun mengangguk setuju dan berkata, "Itu ide yang bagus. Namun, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Alam semesta yang kacau jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira." Pada titik ini, ekspresi Lu Yun menjadi agak serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Huanger, kamu harus ingat bahwa masa depan dunia Taichang mungkin tidak sedamai sekarang." Hati Chen Huang menegang, dan dia bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Aku telah menyinggung beberapa musuh yang kuat di alam semesta yang kacau. Di antara mereka, ada beberapa makhluk mengerikan dari sisi gelap alam semesta. Mereka berkolusi dengan beberapa kekuatan di alam semesta yang kacau dan berusaha untuk menumbangkan seluruh tatanan yang kacau." Suara Lu Yun rendah dan kuat, dan setiap kata sepertinya membawa kekuatan ribuan pon, membuat Chen Huang merasa sedikit terengah-engah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia Taichang tempat dia tinggal akan menghadapi krisis sebesar itu. "Ayah, bagaimana kita harus menghadapi hal ini?" Ada sedikit getaran dalam suara Chen Huang. Mata Lu Yun berbinar-binar, dan dia mencibir, "Aku sudah punya rencana. Aku akan menggunakan tipu daya mereka untuk melawanku dan memasang perangkap untuk menangkap mereka semua sebelum mereka menemukan dunia Taichang. Bahkan jika aku tidak bisa memusnahkan mereka semua, aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal dan membuat para penjahat takut." Lalu, orang-orang lain di dunia Taichang, Chen Huang bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir," Lu Yun menepuk bahu Chen Huang, nadanya tegas, "aku akan meninggalkan semua orang sarana penyelamatan jiwa, sehingga bahkan jika kecelakaan benar-benar terjadi, mereka tetap aman." Lu Yun menatap Chen Huang dengan ekspresi serius. "Huanger, ayahmu akan segera memadatkan klon abadi dan melindungimu dengan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadi. Alam harta karun Taichang ini akan diserahkan kepadamu di masa depan." Chen Huang terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa yang dimaksud ayahnya dengan bertanggung jawab bukanlah sekadar manajemen, tetapi tanggung jawab atas masa depan umat manusia Taichang. "Saya mengerti, dan saya tidak akan pernah mengecewakan ayah saya." Lu Yun mengangguk dan melanjutkan, "Di dunia harta karun, ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga harus ada aturan dan peraturan. Anda perlu merumuskan aturan dan peraturan yang lengkap, dan setiap orang, termasuk kerabat, harus mematuhinya, dan Anda tidak boleh melanggar hukum untuk keuntungan pribadi." Chen Huang tersenyum pahit dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada keadilan mutlak di hadapan aturan, terutama saat menghadapi orang-orang suku yang arogan dan suka mendominasi, tetapi dia juga memahami niat baik ayahnya. Dilarang keras mewariskan keterampilan inti kepada pihak luar, dan alokasi sumber daya harus adil dan setara. Ini adalah isu utama yang menyangkut kebangkitan dan kejatuhan ras manusia Taichang di masa depan. Saya mengerti dan saya akan berusaha sebaik-baiknya." Setelah itu, Lu Yun memanggil putra sulungnya Chen Haolin. Dibandingkan dengan ketenangan Chen Huang, Chen Haolin tampak lebih bersemangat, dengan ekspresi nakal di antara kedua alisnya. "Haolin, apakah kamu merasa ayahmu memihak pada saudaramu?" Lu Yun bertanya langsung ke intinya. Chen Haolin menggaruk kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, Anda bercanda. Saya tidak tertarik dengan posisi Kaisar Surgawi. Saya lebih suka bepergian dan merasakan adat istiadat serta praktik di berbagai tempat." Sekilas senyum terpancar di mata Lu Yun. "Kau benar-benar bebas dan tenang, nak. Saat aku sudah menyingkirkan penjahat yang mengancam Taichang, aku akan mencabut larangan keluar, dan aku akan memberimu tugas saat itu." Benar-benar, mata Chen Haolin berbinar, kegembiraannya tampak jelas dalam kata-katanya. Adapun apa misinya, dia tidak peduli sama sekali. Yang paling ia pedulikan adalah bisa bepergian. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak ini sungguh tidak berperasaan. Namun, lebih baik seperti ini. Setidaknya aku tidak perlu menanggung tekanan sebanyak Chen Huang. Pergilah ke dunia harta karun dan pilihlah beberapa harta karun yang cocok untukmu. Ini akan menjadi hadiah dari ayahmu untukmu. Lu Yun punya rencana lain.
Dia tidak begitu saja membiarkan Chen Haolin pergi bepergian, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatihnya. Di masa depan, ia juga berencana untuk membiarkan Chen Haolin mengambil alih beberapa kekuatan eksternal untuk melatih kemampuannya dan meletakkan dasar bagi masa depan. Setelah membuat pengaturan untuk kedua putranya, Lu Yun memanggil kekuatan inti dunia Taichang, 7 orang suci, dewa-dewa kuntong dan lainnya, dan bersiap untuk membawa mereka ke alam harta karun Taichang. Saat semua orang melangkah ke dunia harta karun, pemandangan di hadapan mereka membuat mereka terdiam sesaat. Ruang angkasa yang luas dan tak berbatas, dengan energi kekacauan yang begitu padat hingga hampir berbentuk cair, bagaikan negeri dongeng. Ini adalah alam harta karun Taichang. Seorang suci bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh keterkejutan. Dibandingkan dengan 33 surga tempat mereka berada, ini adalah tempat suci yang sesungguhnya untuk berlatih. Dibandingkan dengan di sini, 33 surga hanyalah tempat yang tandus. Dewa kuntong hanya bisa menghela nafas. Energi kekacauan yang kaya itu tampak substansial, mengambang di udara dan membentuk kabut yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang bernapas dengan rakus, merasakan pori-pori mereka melebar dan gelombang vitalitas mengalir dalam tubuh mereka. Sang Santo tertinggi membelai jenggotnya dan tersenyum, memuji, itu layak menjadi alam harta karun. Energi kekacauan yang begitu kaya lebih dari 100 kali lebih kuat dari 33 surga. Shen Yuanxi mengangguk setuju. Ia pernah mengira bahwa 33 surga adalah tempat suci terbaik untuk berkultivasi, tetapi sekarang tampaknya itu hanyalah katak dalam sumur. Lu Yun, Anda telah membawa peluang pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang-orang Taichang kami. Lu Yun tersenyum sedikit. Alam harta karun Taichang ini menghabiskan biaya puluhan miliar sumber daya untuk membangunnya, dan hampir menghabiskan sepertiga sumber daya di tangannya. Jika bukan karena masa depan ras manusia Taichang, dia tidak akan memberikan segalanya. Semua orang, di dunia harta karun ini, beberapa sumber daya memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan kalian perlu menerobos ranah Dao Lord untuk mencernanya. Kalian dapat menjelajahinya sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, sedikit rasa panas terpancar di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk mulai berlatih. Bagi orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia Taichang, apa yang lebih menarik daripada meningkatkan kekuatan mereka? Kaisar Feng Tian, kami akan memenuhi harapan Anda, kata seorang suci dengan penuh semangat, dan yang lainnya pun menirukannya. Resi Tong Tian melihat sekeliling. Energi kacau yang kuat membuatnya merasa bersemangat, tetapi tak lama kemudian, rasa sesak menyerbu ke dalam hatinya. Sayang sekali, tempat yang begitu berharga tidak memiliki lawan yang setara kekuatannya. Tempat ini benar-benar sepi seperti salju. Ia terbiasa bertarung dengan orang lain dan mengasah dirinya dalam pertempuran. Sekarang, lingkungan yang begitu damai membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Melihat ini, Sage Fuxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tong Tian, kamu masih sangat suka berperang. Lu Yun punya pertimbangan sendiri untuk melarang kita keluar. Aku telah menyimpulkan rahasia surga, dan masa depan dunia Taichang akan makmur. Semua ini berkat tata letak Lu Yun. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata Sage Fuxi, hatinya sedikit tergerak. Dia sebelumnya telah membatasi semua orang untuk keluar, bukan karena disengaja, tetapi karena saluran pusaran yang menghubungkan dunia Taichang dengan dunia luar sangat tidak stabil, dan keluar secara gegabah akan sangat berisiko. Semuanya, kami memang memiliki beberapa kekhawatiran ketika kami membatasi semua orang untuk bepergian keluar sebelumnya. Lu Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, sekarang, aku telah membuka jalan bintang terpendek dari dunia Taichang ke surga pedang Dahong. Bahkan alam Dewa Dao pun dapat melewatinya dengan aman, dan waktunya pun sangat dipersingkat. Hanya butuh beberapa bulan untuk sampai di sana. Ketika semua orang mendengar ini, terjadilah keributan. Dahong Jiantian adalah salah satu dari 9 domain kekaisaran. Negara ini kaya akan sumber daya dan penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Itu selalu menjadi tempat yang mereka rindukan. Sekarang, Lu Yun sebenarnya telah membuka jalan bintang menuju ke sana. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jika kamu ingin keluar untuk berlatih, disarankan agar kamu beradaptasi dengan wilayah Xuantian terlebih dahulu, lalu pergi ke Dahong Jiantian. Kamu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Sambil berbicara, Lu Yun mengeluarkan beberapa lembar batu giok dan membagikannya kepada semua Dewa Tao yang hadir. Slip giok ini berisi peta bintang yang terperinci. Ingat, jangan sampai bocor. Semua orang menerima batu giok itu dengan hikmat, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tahu bahwa era baru akan segera dimulai. Setelah tinggal di dunia Taichang selama ratusan tahun dan menyempurnakan semua pengaturan, Lu Yun memutuskan untuk berangkat lagi. Dia membawa Si Potian dan Sang Shaoxian bersamanya. Salah satu dari mereka adalah seorang fanatik pedang yang pendiam, dan yang lainnya adalah seorang ahli strategi militer berkepala anjing yang pandai bicara. Ketiganya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, tetapi mereka saling melengkapi secara tak terduga. Bos, apa yang akan kita lakukan di wilayah Kekaisaran Langhuan kali ini? Kudengar ada banyak wanita cantik di sana, hehe. Sang Shaoxian mengusap tangannya dengan senyum cabul di wajahnya. Saat kita pergi ke wilayah Kekaisaran Langhuan, tentu saja kita akan melakukan urusan serius. Lu Yun melirik ke arah Sang Shaoxian. Pikiran anak ini penuh dengan wanita. Saya tidak tahu apakah dia begitu serius dalam berkultivasi. Ada tempat rahasia di wilayah Kekaisaran Langhuan, dan aku perlu menjelajahinya. Alam rahasia, bos. Alam rahasia apa?
Apakah ada harta karun? Apakah ada wanita cantik? Ketika Sang Shaoxian mendengar tentang alam rahasia, dia langsung menjadi gembira, dengan keserakahan terpancar di matanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anak ini benar-benar seekor anjing yang tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Aku tidak tahu apakah ada harta karun, tetapi yang pasti tidak ada yang cantik. Tempat rahasia itu sangat berbahaya. Jika kau pergi ke sana, kau mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Hei, bos, saya hanya penasaran. Sang Shaoxian tersenyum canggung, lalu mendekat ke Lu Yun dan bertanya dengan suara rendah, kalau begitu bos, kapan kita berangkat? Ayo pergi sekarang, Lu Yun berkata, dan memanggil perahu terbang ruang dan waktu. Dunia Taichang terletak di garis tengah antara Dahong Jiantian dan wilayah Kekaisaran Langhuan, dan memiliki lokasi geografis yang unik. Ditambah dengan kekuatan tempur abadi Lu Yun dan peta bintang yang diperoleh dari wilayah Xuantian, perjalanan menuju wilayah Kaisar Langhuan lebih singkat dari yang diharapkan. Perahu terbang ruang dan waktu menerobos kehampaan dan melaju kencang. Di dalam kapal terbang, Lu Yun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Diagram aliran waktu berputar perlahan, dan energi kekacauan yang kaya mengalir ke tubuhnya seperti ikan paus. Akan tetapi, bahkan dengan levelnya sebagai Master Tao Bintang 2, dia bisa merasakan cairan esensi kekacauan dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sepertinya kekuatan tempurku jauh melampaui alamku, dan permintaanku terhadap sumber daya juga jauh lebih besar daripada penguasa Dao biasa. Lu Yun berpikir dalam hati, efek percepatan diagram cahaya aliran waktu ini pada orang kuat abadi memang terbatas. Sepertinya aku harus mencari metode lain di masa depan. Selain Lu Yun, si Potian juga mendalami ilmu pedang seperti biasanya. Dia duduk bersila, memegang pedang batu biasa di tangannya, berlatih gerakan pedang dasar berulang-ulang. Niat pedangnya tertahan, namun tajam, seolah-olah dia bisa melepaskan pedang yang menggemparkan kapan saja. Sebagai perbandingan, latihan Sang Shaoxian tampak agak terburu-buru. Meskipun dia juga bekerja keras untuk berkultivasi, pikirannya selalu mengembara. Dia akan mencuri pandang ke arah Lu Yun dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu dia akan menatap langit berbintang di luar kapal terbang, dengan ekspresi linglung. Bos, menurutmu kapan aku bisa menerobos ke alam Dao Lord? Sang Shaoxian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lu Yun membuka matanya dan meliriknya. Kamu memiliki dasar yang baik, dan kamu memiliki darah klan Yin Sang kuno. Selama kamu bekerja keras, hanya masalah waktu sebelum kamu menembus ke tingkat Master Dao. Tapi garis keturunanku belum diaktifkan. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sang Shaoxian berkata dengan agak frustrasi. Lu Yun merenung sejenak dan berkata, Kaisar Linglong pernah memberitahu saya tentang garis keturunan klan Yin Sang kuno. Terobosanmu kali ini mungkin merupakan kesempatan untuk mengaktifkan garis keturunanmu. Puluhan tahun kemudian, kapal terbang ruang dan waktu akhirnya tiba di tepi wilayah Kekaisaran Langhuan. Selama kurun waktu ini, Lu Yun dan dua orang lainnya memanfaatkan waktu untuk berlatih. Terutama Sang Shaoxian, dengan bimbingan Lu Yun dan akumulasi sumber daya yang besar, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos. Di dalam kapal terbang, Sang Shaoxian duduk bersila, dikelilingi oleh aturan bisnis yang kaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelan pil yang memancarkan aura kacau yang kuat. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meledak dalam tubuhnya, berdampak pada meridiannya. Lu Yun berjaga di samping dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa apakah Sang Shaoxian dapat berhasil menerobos dan mengaktifkan garis keturunan abadinya bergantung pada satu gerakan ini. Terobosan Sang Shaoxian sangat mulus. Dengan raungan rendah, dia berhasil memadatkan cincin ilahi Dao Surgawi dan secara resmi melangkah ke dalam jajaran Master Tao Bintang 1. Namun, ini baru permulaan. Berikutnya adalah saat kritis untuk mengaktifkan garis keturunan. Sang Shaoxian menggunakan metode leluhurnya untuk mencoba berkomunikasi dengan kekuatan darah yang tidak aktif di tubuhnya. Akan tetapi, sekeras apapun ia berusaha, garis keturunan itu tetap tidak bereaksi, seolah-olah tidak ada sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Hati Sang Shaoxian hancur, firasat buruk pun muncul di benaknya. Sepertinya kehilangan darah klan Sang kuno terlalu serius. Mungkin sulit untuk mengaktifkannya dengan kekuatanmu sendiri. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam. Wajah Sang Shaoxian pucat dan matanya penuh kekecewaan. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengaktifkan garis keturunan abadinya, kekuatannya akan selalu terbatas, dan dia tidak akan dapat benar-benar mengokohkan posisinya di samping Lu Yun. Bos, apakah tidak ada cara lain? Sang Shaoxian bertanya dengan enggan. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, tentu saja ada jalan, tapi agak berisiko. Bos, aku bersedia mencoba apa saja asalkan bisa mengaktifkan garis keturunanku. Secercah harapan menyala di mata Sang Shaoxian. Lu Yun mengangguk dan berkata, aturan adalah panduannya, dan darah dewa adalah fondasinya. Aku akan menggunakan kekuatan aturanku sendiri untuk membimbing garis keturunanmu, dan kemudian menggunakan darah dewa abadi sebagai panduan untuk membantumu mengaktifkan garis keturunanmu sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Lu Yun mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Sang Shaoxian. Suatu kekuatan aturan yang besar mengalir ke dalam tubuh Sang Shaoxian, mulai memilah meridiannya yang tidak teratur, dan membimbing kekuatan darah yang tidak aktif. Kekuatan aturan di ujung jari Lu Yun bagaikan ular perak kecil, bergerak di dalam tubuh Sang Shaoxian dan menyortir energi yang awalnya kacau menjadi teratur.
Setetes darah yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang keluar dari ujung jari Lu Yun dan menyatu di dahi Sang Shaoxian. Tetesan darah ini mengandung kekuatan abadi Lu Yun yang kuat dan merupakan kunci untuk mengaktifkan garis keturunan Sang Shaoxian. Tubuh Sang Shaoxian mulai bergetar hebat, dan aura kuno dan kuat terbangun dari tubuhnya. Dia merasakan darahnya mendidih dan tulang-tulangnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari kepompongnya. Pada saat yang sama, di tepi dunia Taichang yang jauh, pusaran besar berputar perlahan, memancarkan fluktuasi spasial yang mendebarkan. Lebih dari 10 tahun kemudian, Lu Yun meninggalkan dunia Taichang dan tidak ada berita tentangnya yang terdengar sejak saat itu. Pada pertemuan bayangan, Master Tao Li Jue mengusulkan suatu rencana, mengklaim bahwa ia mengetahui lokasi kampung halaman Lu Yun dari Li Feiyu, dan menggunakan kompas suntian sebagai bukti, mendesak Master Tao Cheng Lin untuk pergi dan menyelidiki. Kompas pencari surga ini tidak pernah gagal. Selama napas target dimasukkan, kompas itu dapat menunjukkan arah. Kampung halaman bajingan kecil Lu Yun pasti ada di sini. Guru Tao Li Jue menunjuk pusaran kekacauan yang bergolak di depannya, nadanya tegas. Mata Master Tao Cheng Lin berbinar dan dia diam-diam merasa gembira. Jika mereka dapat menemukan kampung halaman Lu Yun dan menguasainya, mereka tidak hanya akan dapat mengancam Lu Yun, tetapi juga menjarah sumber daya kampung halamannya dan memperkuat Shadow Society. Bagus, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Saat kita menguasai kampung halaman Lu Yun, kamu pasti akan mendapatkan manfaatnya. Master Tao Cheng Lin menepuk bahu Master Tao Li Jue, matanya penuh keserakahan. Termasuk Master Tao Li Jue, total 6 Master Tao dari Shadow Society memasuki saluran pusaran dengan cara yang perkasa. Setelah melewati lorong itu, jarum kompas suntian memang menunjuk ke suatu arah. Itu ada di sana. Master Tao Cheng Lin berteriak kegirangan dan bergegas keluar lebih dulu. Apa yang tampak di depan mata mereka adalah dunia yang sangat luas, dikelilingi oleh hamparan bintang yang sunyi. Apakah ini kampung halaman anak itu, Lu Yun? Kelihatannya tidak begitu bagus. Master Tao Huang Ming melengkungkan bibirnya dengan jijik. Tidak peduli apa, mari kita rampok dulu. Master Tao Heigu tidak sabar dan tidak sabar untuk segera bergegas menuju wilayah bintang yang terpencil, dunia luar. Di tepi gurun luar, dua sosok yang memancarkan aura kacau menghalangi jalan Guru Tao Heigu. Apa-apaan ini? Beraninya kau menghalangi jalanku? Master Tao Heigu berteriak dengan marah dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kedua dewa dan iblis kekacauan itu bukanlah tandingan Guru Tao Heigu dan terbunuh seketika. Akan tetapi, kematian mereka membuat khawatir makhluk kuat di kedalaman dunia luar. Cahaya pedang yang mengerikan turun dari langit dan membelah Guru Tao lembah hitam menjadi dua bagian. Guru Tao Heigu bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwanya hancur total. Apa? Adegan ini mengejutkan para Guru Tao lainnya. Tolong, Guru Tao Huang Ming sangat ketakutan sehingga ia berbalik dan lari. Sialan, apa yang terjadi? Master Tao Cheng Lin berwajah muram dan buru-buru mengajak orang lain untuk memberikan dukungan. Namun, ketika mereka tiba, mereka melihat 4 boneka yang memancarkan aura Guru Tao Bintang 3. Boneka Tao Bintang 3, oh tidak, kita terjebak. Taois Cheng Lin langsung mengerti bahwa Lu Yun telah menduga mereka akan datang dan memasang jebakan di sini. Melarikan diri, Master Tao Cheng Lin mengambil keputusan cepat, berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. 3 Master Dao lainnya mengikuti dari dekat, melarikan diri menuju lorong pusaran. Master Tao Huang Ming adalah yang paling lambat dan segera ditangkap oleh boneka dan dibunuh dengan satu pedang. Wajah Master Tao Cheng Lin menjadi pucat dan dia menoleh ke belakang dengan ngeri. Keempat aura yang menakutkan itu bagaikan belatung di tulang tarsal, mengejarnya dengan ketat. Lebih cepat, dia meraung sekeras-kerasnya. Kekuatan Tao dalam tubuhnya melonjak liar dan kecepatannya meningkat lagi. 3 Guru Tao lainnya juga sangat ketakutan hingga mereka berharap orang tua mereka memberi mereka 2 kaki lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kampung halaman Lu Yun begitu mengerikan. Kekuatan pertahanan luar saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Sialan, siapa anak itu? Seorang Guru Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita kabur dulu. Guru Tao lainnya berteriak panik. Mereka berusaha semampu mereka dan akhirnya tiba di pintu masuk lorong pusaran itu. Master Tao Cheng Lin bertindak tegas dan mengorbankan cakram hitam yang memancarkan aura aneh. Pecahkan lempeng dunia, buka untukku. Cakram hitam itu meledak dengan energi yang mengerikan dan menghantam keras pintu masuk saluran pusaran. Ruang itu bergetar hebat, pintu masuk ke lorong itu mulai terpelintir dan berubah bentuk, dan akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi kekacauan. Selesai, wajah Master Tao Cheng Lin berseri-seri karena kegembiraan, tetapi pada saat berikutnya, 4 cahaya pedang tajam menembus kekacauan dan datang langsung ke arah mereka. Tidak bagus, Master Tao Cheng Lin berseru, dan mereka berempat bergabung untuk menciptakan penghalang pertahanan yang kuat. Ledakan, cahaya pedang bertabrakan dengan penghalang dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Keempat orang itu terpental akibat hantaman dahsyat itu, menyemburkan darah dan mengalami luka serius. Memanfaatkan kekacauan singkat ini, keempatnya tidak berani tinggal lama dan terjun ke lorong pusaran yang runtuh. Di perbatasan wilayah Suantian, 4 sosok yang malu tersandung keluar. Mereka terengah-engah, masih dalam keadaan syok. Sial, akhirnya aku bisa lolos. Master Tao Cheng Lin duduk di tanah, wajahnya sepucat kertas. Monster macam apakah keempat orang itu?
Dao Master yang lain berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, kekuatan Dao Master bintang 3 puncak sungguh mengerikan. Mereka tampaknya terjebak di dunia itu dan tidak bisa keluar. Master Tao Chenglin berkata setelah terdiam sejenak, kalau tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Jadi, anak itu Lu Yun sengaja membawa kita masuk. Seorang guru Tao tiba-tiba menyadari. Saya khawatir begitu. Sekilas tatapan mata Master Tao Chenglin menunjukkan kekejaman, kita harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Masalah ini sangat penting, kita harus segera melaporkannya kepada Presiden. Pada saat yang sama, di dunia Taichang, di tepi angkasa luar. Lu Yun menatap keempat sosok itu yang menjauh, seringai muncul di wajahnya. 4 orang idiot, mereka begitu mudah dibodohi. Ternyata semua yang terjadi sebelumnya adalah rencana Lu Yun. Dia menggunakan kloningannya untuk menciptakan ilusi bahwa Master Tao Heigu dan Master Tao Huang Ming telah terbunuh, dan merusak ingatan Master Tao dari Shadow Society, membuat mereka secara keliru percaya bahwa dunia Taichang adalah sepotong daging gemuk yang berada dalam jangkauan mereka, sehingga memikat mereka ke dalam perangkap. Keempat yang disebut, Master Dao Bintang 3 di puncak kekuatan mereka, sebenarnya adalah 4 boneka pedang yang disempurnakan oleh Lu Yun. Meskipun mereka kuat, mereka dibatasi di dunia Taichang dan tidak bisa keluar. Selanjutnya, kita harus pergi ke wilayah Xuantian. Tatapan mata Lu Yun dalam, dengan kilatan cemerlang di matanya. Dia berencana untuk menetapkan lokasi pertempuran yang menentukan dengan Shadow Society di domain Xuantian. Itu adalah wilayah pengaruh Master Tao Xuantian, dan dia membutuhkan kerjasama Master Tao Xuantian. Kalian berempat, teruslah berjaga di sini. Jika ada situasi apapun, segera laporkan kepadaku. Lu Yun memerintahkan 4 boneka pedang. Ya, Tuan. Keempat boneka itu menjawab serempak. Di dalam perahu terbang ruang dan waktu, Sang Shaoxian duduk bersila, dikelilingi oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Auranya terus meningkat, dan akhirnya menembus kemacetan, dan kekuatan darah yang kuat keluar dari tubuhnya. Garis keturunan abadi akhirnya terbangun. Sang Shaoxian membuka matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya dan hatinya dipenuhi keyakinan. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Sang Shaoxian berjalan mendekati Lu Yun dan berlutut dengan hormat. Aku pasti akan mengambil kembali klan Yin Sang kuno dan bersumpah untuk setia padamu sampai mati. Setelah Sang Shaoxian berdiri, dia tidak memperlihatkan kegembiraan karena memperoleh kekuatan untuk pertama kalinya, tetapi bersikap sangat tenang. Dia tahu betul bahwa Lu Yun menerimanya sebagian karena persahabatan masa lalu mereka, tetapi yang lebih penting karena dia melihat potensinya. Garis keturunan abadi adalah nilai terbesarnya. Demi memenuhi harapan Lu Yun dan memperoleh pijakan kokoh di dunia yang kacau ini, dia sengaja menekan peluang terjadinya terobosan dan berkonsentrasi pada penguatan fondasi hingga hari ini, saat dia akhirnya berhasil melakukan terobosan. Tuan, Shaoxian memahami niat baik Anda. Sang Shaoxian berkata dengan nada tenang, kau membantuku mengaktifkan garis keturunanku, bukan untuk memintaku maju ke medan perang, tapi... Lu Yun mengangguk tanda menghargai dan melanjutkan perkataannya, medan perangmu bukanlah tentang pertarungan dan pembunuhan biasa. Dao surgawi sang tidak sekuat dan setajam ilmu pedangmu, Guru. Sang Shaoxian mengakui dengan terus terang, tetapi Shaoxian percaya bahwa dalam kesempatan tertentu, ia dapat memainkan peran yang tidak terduga. Lu Yun tersenyum sedikit, anak ini sebenarnya memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Si Potian, anak itu, telah berhasil menjadi Master Tao Bintang 3. Lu Yun tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Sang Shaoxian awalnya tertegun, lalu dia menunjukkan kegembiraan yang tulus, benarkah? Anak ini akhirnya mengerti, dia dan si Potian berada dalam situasi yang sama, keduanya menanggung naik turunnya, kehormatan dan aib keluarga mereka, jadi tentu saja mereka berempati dengan situasi masing-masing. Lu Yun melanjutkan, itu sudah tepat. Biarkan dia menjadi rekan tandingmu sehingga kamu bisa membiasakan diri dengan kekuatan barumu dan mencari tahu cara menggunakan Dao Surgawi Sang untuk menyelamatkan hidupmu. Sang Shaoxian merasa hangat di hatinya. Lu Yun merawat kedua bersaudara itu dengan segala cara yang mungkin. Alasan mengapa mereka berdua mengikuti Lu Yun begitu dekat mungkin karena mereka melihat harapan untuk kebangkitan keluarga. Tak lama kemudian, si Potian berhasil menembus penghalang itu dan merasakan kekuatan mengalir deras dalam tubuhnya. Dia gembira seperti anak kecil. Melihat Sang Shaoxian juga berhasil membuat terobosan, mereka pun semakin gembira, lalu keduanya berpelukan erat. Kau menyembunyikannya dengan cukup baik, nak. Si Potian meninju Sang Shaoxian, kau benar-benar berhasil mencapai garis darah abadi sebelum aku. Sama di sini, Sang Shaoxian berkata sambil tersenyum, kita bertanding lagi nanti dan lihat siapa yang lebih baik. Lu Yun memperhatikan mereka berdua dari samping dan merasa sangat lega. Kedua orang ini sama-sama menjanjikan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Lu Yun berkata, ini saat yang tepat untuk bertindak cepat dan mengonsolidasikan wilayahmu. Jadi, di bawah pengawasan Lu Yun, Sang Shaoxian dan si Potian memulai persaingan sengit. Meskipun Sang Shaoxian hanya seorang Master Tao Bintang 1, kekuatannya meroket setelah mengaktifkan garis keturunan abadinya. Ditambah dengan Sang Zitian Dao yang misterius dan aneh, ia mampu bertarung dengan si Potian, yang merupakan seorang Master Tao Bintang 3, secara seri. Tangan Sang Shaoxian bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia bergumam, aturan surgawi, pertukaran yang setara. Si Potian, aku akan membeli senjatamu.
Pedang panjang di tangan si Potian terbang tak terkendali ke arah Sang Shaoxian dan jatuh ke tangannya. Si Potian terkejut. Jalan surga di Sang sungguh aneh. Sial, kejahatan macam apa ini? Si Potian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dan bertarung melawan Sang Shaoxian dengan tangan kosong. Sang Shaoxian menghindar sambil menjelaskan, ini bukan jalan yang jahat, ini jalan surga. Selama harga yang kutawarkan cukup tinggi, belum lagi senjatamu, aku bahkan bisa membeli nyawamu. Kedua pria itu bertarung menggunakan tangan dan kaki, dan sulit untuk menentukan siapa pemenangnya untuk sementara waktu. Lu Yun menyaksikan dengan penuh minat dari samping. Cara berbisnisnya benar-benar ajaib. Anak ini cukup menarik. Lu Yun berpikir dalam hati, meskipun Sang Zi Tiandao tidak sehebat ilmu pedangnya, namun ilmu pedang itu memiliki kegunaan yang unik dan ajaib. Jika digunakan dengan benar, ia bahkan dapat membalikkan keadaan pertempuran. Lu Yun mengusap dagunya dan berkomentar dengan penuh minat, Sang Zi Tiandao ini cukup menarik jika digunakan dalam pertarungan. Sang Shaoxian menyimpan pedangnya dan tersenyum rendah hati, Saudara Lu, Anda terlalu baik. Setiap dao surgawi memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Kuncinya terletak pada cara menggunakannya. Jika Saudara Lu tertarik, saya bersedia mengajari Anda mode pertempuran dao sang ini. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jalan bisnismu lebih cocok untuk berbisnis, bukan untuk berkelahi. Setelah urusanmu di sini selesai, kamu bisa kembali ke keluarga untuk mengurus urusan internal, lalu berkonsentrasi pada bisnis dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat Taichan kita. Saudara Lu, jangan khawatir. Shaoxian bersumpah akan setia padamu sampai mati. Sang Shaoxian mengepalkan tangannya dan berbicara dengan nada tegas. Si Potian menggaruk kepalanya dan bertanya dengan suara teredam, Saudara Lu, menurutmu apakah mungkin bagiku, seorang alien lava, untuk mengaktifkan garis keturunan abadi? Lu Yun menggelengkan kepalanya, ras alien lava tidak memiliki darah abadi. Namun, jika kamu dapat berkultivasi ke alam abadi, kamu mungkin dapat mengubah seluruh rasmu menjadi ras abadi, yang jauh lebih kuat daripada darah abadi. Meskipun si Potian sedikit kecewa, masih ada secercah harapan di matanya. Ras abadi, ini kedengarannya semakin menggoda. 20 tahun kemudian, di galaksi yang luas, sebuah kapal terbang dengan bentuk kuno membelah kehampaan dan perlahan berlayar menuju hamparan bintang yang mempesona. Kita sudah sampai. Ini adalah wilayah Kekaisaran Langhuan. Sang Shaoxian menunjuk pemandangan menakjubkan di depan, dengan sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Lu Yun mendongak dan melihat hamparan bintang yang amat luas. Di tengah-tengah hamparan bintang itu terdapat sebuah kota besar yang tersusun dari bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gerbang kota itu sebesar pusaran galaksi. Ada aliran praktisi yang tak ada habisnya datang dan keluar, bagaikan ratusan sungai yang mengalir ke laut. Penguasa wilayah Kekaisaran Langhuan adalah seorang permaisuri yang menakjubkan yang konon kekuatannya tak terduga. Sang Shaoxian memperkenalkan tanpa henti, wilayah yang dia pimpin meliputi puluhan ribu bidang bintang di sekitarnya, dan mengumpulkan banyak penguasa dao, termasuk beberapa master veteran. Bahkan ada rumor bahwa beberapa master alam abadi juga tinggal di sini. Lu Yun diam-diam membandingkan dalam benaknya bahwa jumlah penguasa dao di wilayah Kekaisaran Langhuan mungkin lebih dari 10 kali lipat jumlah di wilayah Xuantian. Berdasarkan letak geografisnya, dunia Taichan seharusnya juga termasuk dalam wilayah pengaruh Kekaisaran Langhuan, namun dunia Taichan terlalu tersembunyi dan belum pernah ditemukan. Kita masuk sebagai anggota Dahong Jiantian. Ingat, kita harus mematuhi peraturan di sini dan tidak boleh membuat masalah. Lu Yun mengingatkan. Dipahami, Sang Shaoxian dan si Potian menjawab serempak. Mereka bertiga mendaratkan kapal terbang dan tiba di aula pelayanan di pinggiran kota Kekaisaran Langhuan. Saat ia mendekat, seorang wanita berpakaian putih menghampirinya. Wanita ini kelihatannya berusia awal 20-an, dengan paras cantik, tetapi auranya cukup lemah, dia hanya seorang Master Tao bintang 1. Lu Yun dapat mengetahui sekilas bahwa dia telah mencapai terobosan dengan meminum pil kenaikan, dan berada di antara Master Dao tingkat rendah. Ketiga teman Taoisku, apakah ini pertama kalinya kalian berada di wilayah Kekaisaran Langhuan? Wanita berpakaian putih itu membungkuk sedikit, bersikap sopan dan santun. Benar sekali, kami ingin mendapatkan token identitas. Lu Yun langsung ke intinya. Silakan ikuti aku, ketiga teman Taoisku. Wanita berpakaian putih memimpin ketiga orang itu memasuki aula. Aula itu dipenuhi orang-orang dari segala jenis ras aneh, termasuk setan yang memakai sisik, malaikat bersayap, dan raksasa yang ditutupi batu. Bahkan ada beberapa ras yang belum pernah dilihat Lu Yun sebelumnya, yang membuka matanya. Selain berbagai ras aneh, alam Daosen dan ras alien bawaan dapat dilihat di mana-mana di aula, seolah-olah alam Daosen adalah alam yang paling umum di sini. Lu Yun mendesah dalam hati, ini memang Kekaisaran Langhuan, memang ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Dari bidang bintang dan sekte mana ketiga rekan Tao itu berasal? Apakah kalian sudah mendaftar? Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan lembut, dengan kertas giok di tangannya siap untuk mencatat. Alam Xuantian, Dahong Jiantian. Kata Lu Yun sambil menyerahkan sebuah token. Token itu sepenuhnya berwarna hitam, dengan pedang besar terukir di bagian depannya dan kata-kata, Wakil Kepala Istana, tertulis di bagian belakangnya. Wanita berpakaian putih itu mengambil token itu dan memeriksanya dengan cermat. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera mengembalikan token itu dengan hormat, ternyata itu adalah Wakil Kepala Istana Lu.
Saya sangat menyesal, token aliansi Istana Dao telah disiapkan untuk Anda. Setelah itu, dia menoleh ke Sang Shaoxian dan Si Potian, di mana kedua sahabat Tao itu. Kami adalah pengikut wakil kepala Istana Lu. Sang Shaoxian merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, agak memalukan bagi seorang ahli tingkat penguasa Dao untuk menjadi pengikut orang lain. Wanita berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu menatap Sang Shaoxian dan Si Potian dari atas ke bawah, matanya penuh keraguan. Kalian berdua juga merupakan ahli Dao Lord Realm. Kenapa? Apa, tidak bisakah seorang ahli alam penguasa Dao menjadi pengikut? Si Potian memotongnya dengan tidak sabar. Wanita berpakaian putih itu tersenyum cepat dan berkata, tentu saja tidak, itu hanya sedikit langka. Tolong tunjukkan identitas Anda, kami perlu memverifikasinya. Sang Shaoxian dan Si Potian saling berpandangan, keduanya merasa tidak berdaya, dan hanya bisa bekerja sama dalam verifikasi. Aturan Kekaisaran Langhuan sangatlah ketat. Setelah beberapa masalah, keduanya akhirnya menerima token identitas mereka. Pada saat ini, seorang dewa Tao wanita berbaju zirah emas datang dan membungkuk sedikit kepada Lu Yun, wakil kepala Istana Lu. Saya diperintahkan untuk datang ke sini guna membimbing Anda dan memperkenalkan Anda pada peraturan kota Kekaisaran Langhuan. Lu Yun mengangguk dan mengikuti Dewi Tao keluar dari aula pelayanan. Wakil kepala Istana Lu, ada banyak formasi dan batasan di kota Kekaisaran Langhuan. Dilarang keras mengambil tindakan di darat. Jika tidak, bahkan seorang abadi tingkat tinggi pun akan binasa. Dewa Tao perempuan itu berkata dengan nada serius, tentu saja, tidak ada formasi atau batasan di langit. Kadang-kadang, akan ada beberapa pertempuran, tetapi umumnya tidak akan memengaruhi kota. Juga, para murid Istana Langhuan mengenakan jubah khusus. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menyakiti mereka. Pendeta Tao wanita itu menunjuk ke baju besi emas di tubuhnya dan berkata, orang-orang seperti kita semua dianggap sebagai murid Istana Langhuan. Lu Yun mengangguk diam-diam. Tampaknya murid Istana Langhuan ini benar-benar memiliki status khusus. Ada tempat suci untuk kultivasi di kota ini, yang dibangun oleh Immortal Divine Vein. Bahkan orang luar dapat membayar untuk menggunakannya. Jika wakil kepala Istana Lu membutuhkannya, dia dapat pergi dan mencobanya. Pendeta Tao wanita itu melanjutkan, terakhir, tempat di mana Istana Langhuan berada adalah daerah terlarang. Jangan masuk tanpa izin. Lu Yun mengingat peraturan ini dan bertanya, bisakah kau membawaku ke Paviliun Wanbao? Tentu saja, Dewa Tao wanita menanggapi, lalu membawa Lu Yun dan terbang menuju Paviliun Wanbao. Paviliun Wanbao adalah menara raksasa yang menjulang tinggi, terbuat sepenuhnya dari logam yang tidak diketahui, memancarkan suasana kuno dan misterius. Dua boneka setingkat Master Hedao berdiri di pintu, dengan mata dingin, mengawasi orang yang lewat dengan waspada. Memasuki Paviliun Wanbao, Lu Yun menemukan bahwa ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Bola-bola luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, dan masing-masing bola luar angkasa berisi harta karun yang memancarkan cahaya warna-warni, menyilaukan mata. Tujuan utama kedatangan Lu Yun kali ini adalah untuk melengkapi 10 teknik rahasia. Dia membawa sejumlah besar Chaos Essence Fluid, cukup untuk membeli harta apapun yang dibutuhkannya. 10 seni rahasia mutlak memerlukan 10 macam roh dari asal mula Dao Surgawi, yang masing-masing terkait dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan racun. Dia telah memperoleh 3 jenis, dan sekarang dia hanya membutuhkan 7. Waktu berlalu menit demi menit, dan Lu Yun mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk dengan cepat memindai harta karun di bola angkasa. Seperempat jam kemudian, dia akhirnya menemukan bola ruang angkasa yang mewakili 7 roh asli yang tersisa dari Dao Surgawi di antara emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan racun. Akhirnya, semuanya selesai. Lu Yun diam-diam merasa gembira. Dengan 10 teknik rahasia ini, kekuatanku akan semakin meningkat, dan aku juga bisa meninggalkan lebih banyak metode bela diri untuk orang-orang Taichang. Harga total dari 7 macam roh asal surgawi itu mencapai 11,2 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. Sekalipun Lu Yun sudah siap secara mental, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Paviliun Wanbao ini memang layak menjadi aset aliansi Istana Dao, dan fondasinya yang mendalam jauh melampaui imajinasinya. Dia hanya memilih beberapa metode dan bahan yang cocok untuk latihan ras manusia Taichang, senilai 8 juta meter kubik cairan Chaos Yuan, sebelum dia berhenti. Melihat susunan bola angkasa yang mempesona, pikiran Lu Yun dipenuhi dengan segudang pikiran. Harta apapun di sini cukup untuk membuat banyak petani dari dunia luar berebut untuk mendapatkannya. Kekuatan aliansi Istana Dao terbukti dari ini. Meskipun keterampilan yang diciptakan oleh Master of All Science bersifat misterius, pada akhirnya keterampilan tersebut dibatasi oleh wilayah kekuasaannya sendiri. Jika ras manusia Taichang dapat terus berkembang di wilayah Kekaisaran Langhuan, bukan tidak mungkin eksistensi yang melampaui 10.000 orang suci akan muncul di masa depan. Keluar dari Paviliun Wanbao, Lu Yun berkata kepada Sang Shaoxian dan Si Potian di belakangnya, apakah kalian berdua ingin masuk dan melihat-lihat? Mungkin kalian bisa menemukan harta karun atau teknik yang cocok untuk kalian. Sang Shaoxian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, keterampilan yang saya warisi sudah cukup sempurna, dan saya tidak membutuhkan apapun lagi untuk saat ini. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, lagi pula, aku tidak semurah hati Saudara Lu.
Si Potian juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan jujur, aku hanya berpikir tentang bagaimana mengolah tubuhku hingga sempurna, tidak ada yang lain yang penting. Lu Yun tidak memaksanya dan berjalan lurus menuju boneka Hedao yang menjaga paviliun Wanbao. Kedua boneka itu bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan memiliki aura yang terkendali, dan jelas pada pandangan pertama bahwa mereka bukan makhluk biasa. Lu Yun menyerahkan token identitasnya. Cahaya merah menyala di mata boneka itu, dan cairan esensi kekacauan yang sesuai pun berkurang. Ayo pergi ke istana Lang Huan untuk menyewa gua. Lu Yun memanggil keduanya, 10 rahasia mutlak sangatlah penting, aku perlu berlatih dalam pengasingan sesegera mungkin. Mereka bertiga terbang menuju istana Lang Huan. Sepanjang perjalanan, Lu Yun memikirkan rencana selanjutnya dalam benaknya. Begitu dia berhasil mempraktikkan 10 teknik rahasia mutlak, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Akan tetapi, saat mereka hendak mencapai area gua, tiba-tiba hawa dingin turun. Hati-hati, Lu Yun tiba-tiba berbalik dan melihat seorang guru Tao berpakaian ungu berlari ke arahnya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Mata Taois berjubah ungu itu berkilat karena keserakahan, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Wah, aku mengincar harta karun di tubuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, guru Tao berpakaian ungu mengaktifkan domainnya, dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Lu Yun. Pada saat yang sama, serangan spiritual yang dahsyat menusuk lautan kesadaran Lu Yun seperti jarum tajam. Tercela, si Potian meraung, maju selangkah dan berdiri di depan Lu Yun. Ototnya menonjol bagaikan besi tuang, dan dia berhasil menahan penindasan dari wilayah kekuasaan guru Tao berjubah ungu. Sang Dao, tangkap! Sang Shaoxian berteriak dingin, dan sebuah rune misterius muncul di tangannya. Saat berikutnya, pedang berwarna merah darah di tangan Taois berjubah ungu itu terbang ke arah Sang Shaoxian tanpa terkendali. Senjata kekaisaran abadi tingkat atas. Sekilas tatapan terkejut terpancar di mata Sang Shaoxian, lalu senyum sinis muncul di sudut mulutnya, terima kasih atas hadiahnya. Wajah guru Tao berpakaian ungu berubah drastis. Dia tidak menyangka kedua orang ini begitu sulit diajak berurusan. Tepat saat dia hendak bertarung sampai mati, Lu Yun bergerak. Sosok Lu Yun berkelebat dan langsung muncul di hadapan guru Tao berbaju ungu. Dia mengulurkan tangannya, mencengkeram leher guru Tao berjubah ungu, dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Kau, sang guru Tao berpakaian ungu memperlihatkan ketakutan di matanya. Dia merasa vitalitasnya cepat memudar. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan dia langsung memusnahkan jiwa Master Tao berbaju ungu. Dengan kekuatan sekecil ini, kau berani keluar dan merampok. Lu Yun mendengus jijik dan melemparkan tubuh guru Tao berpakaian ungu itu ke tanah. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah area gua itu tampak cahaya berdarah membubung ke langit. Sosok itu memancarkan aura mengerikan dan mengunci Lu Yun. Sebelum tubuh guru Tao berpakaian ungu itu jatuh ke tanah, sebuah kekuatan tak terlihat mengunci Lu Yun. Ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah. Meskipun kekuatan ini kuat, namun tidak membuatnya merasa tercekik. Diam-diam dia memperkirakan dalam hatinya, kekuatan orang yang datang itu pasti berada di level teratas dari Master Hedao Dao, dan tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi tubuh Dao kelimanya. Lagi pula, bahkan jika dia hanya dapat memisahkan sedikit kesadaran keilahiannya ke dalam inkarnasi, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan makhluk abadi di alam pertama. Darah mengalir deras, kehampaan berguncang, dan sebuah sosok muncul dari udara tipis. Pria itu mengenakan jubah merah darah dan berwajah tegas. Matanya memancarkan cahaya merah, seperti dua genangan darah. Bau darah yang kuat mengelilinginya, seolah-olah dia baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Aura yang kuat menyebar seperti gelombang, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit terdistorsi. Siapa kau, tikus? Beraninya kau membunuh muridku? Suara lelaki berjubah berlumuran darah itu sedingin es selama 10.000 tahun, dan setiap katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Para pendeta di sekitar mundur satu demi satu, melihat pemandangan itu dengan ngeri. Seseorang mengenali identitas pria berjubah berlumuran darah itu dan berseru, itu adalah Master Tao Hongli. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Lu Yun memasang ekspresi tenang saat dia melirik acuh tak acuh ke arah para biksu yang berkumpul di sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan tak terlihat membungkus tubuh guru Tao itu dengan warna ungu, dan kemudian mengekstraksi pecahan ingatan dari lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, Lu Yun memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas guru Tao Hongli. Orang ini terkenal di dunia yang penuh kekacauan. Ia adalah Master Hedao terkemuka yang telah memadukan Dao darah dan Dao ruang, menciptakan Dao darah dan langit. Dia dapat mengubah dirinya menjadi darah primordial dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya merupakan yang terbaik, dan kecepatannya sebanding dengan makhluk abadi di alam pertama. Dia orang yang pendendam, sebanyak 12 Master Hedao tewas di tangannya, dan sebanyak ratusan Master Bintang 4 dan Bintang 5, yang membuatnya terkenal karena kekejamannya. Lu Yun mencibir dalam hatinya, dia ternyata seorang pengganggu. Dia menatap langsung ke arah Master Tao Hongli dan berkata dengan tenang, muridmu ingin membunuhku dan mengambil harta karun itu, tetapi dia malah dibunuh karena dia lebih rendah darinya. Dia hanya mencari kematian. Begitu kata-kata itu diucapkan, para pendeta di sekitarnya menjadi gempar. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar mencoba berunding dengan Master Tao Hongli.